nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang akan menjaga Al-Quran itu sampai hari kiamat nanti. Sesuai dengan salah satu kegiatan yang ada di Kompes An-Nahdlatul, yaitu tahfidz, menghafal Al-Quran. Sedikit saja kami ini berbagi sedikit saja, insya Allah 5 menit cukup. Mohon maaf saya agak cepat. Ini motivasi dan penghargaan Al-Quran dan hadis Nabi untuk menghafal. Yang pertama, Al-Quran surat Al-Hijr, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami yang akan menjaga Al-Quran sampai hari kiamat nanti. Yang kedua, Al-Quran surat Al-Qamar ayat 17, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya kami Allah telah memudahkan Al-Quran untuk dihafal, dipelajari, dihayati, diamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Fahal, maka adakah ini muddakir, orang yang mau mengambil pelajaran, orang yang mau menghafal, membaca, mengamalkan, dan seterusnya. Dan yang ketiga, hadis Nabi, afdhalul ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah yang paling utama umatku Nabi Muhammad SAW tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Tidak hanya membaca, kalau bisa dihafal. Nah, apa tujuan adik-adik menghafal Al-Quran? Ingin nanti kalau sudah besar dapat istri yang solihah, cantik, ya, boleh enggak itu? Ya, tujuannya satu, beribadah kepada Allah. Ya. Jadi kalau jenengan adik-adik sekarang sudah menghafal, niatnya adalah beribadah kepada Allah. Yang kedua, mengharap pahala dari Allah. Pahala itu nanti di akhirat, bukan sekarang di dunia. Yang ketiga, tentu mencari ridha Allah. Tidak ada tujuan macam-macam kecuali mengharap pahala dari Allah, mencari ridha Allah, kemudian ikut menjaga Al-Quran. Walaupun Al-Quran sudah ditulis seperti ini kan sudah mushaf Al-Quran, tapi Al-Quran tetap masih perlu kita hafal. Kita hafalkan sampai khatam dari juz 1 sampai juz 30. Ya. Karena tadi inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami Allah, kalau kami itu berarti ada bantuan manusia. Ya, di Jawa Timur, di Indonesia paling banyak pondok Al-Quran itu Jawa Timur. Di Jawa Timur paling besar pondoknya di Tebuireng, Jombang, namanya Madrasatul Quran. Itu sudah ribuan santri yang hafal Al-Quran. Kemudian menjadikan keluarga nanti di akhirat jenengan kalau sudah hafal Al-Quran mendapat gelar ahlul Quran, Allah yang dimuliakan oleh Allah. Hidup akan mulia, tidak hanya nanti di akhirat, di dunia hidup mulia. Kalau panjenengan nanti bisa hafal 30 juz ya. Kemudian memberi manfaat pada orang tua. Adik-adik panjenengan semua nanti kalau sudah hafal 30 juz, di akhir nanti Anda akan memberi manfaat. Ya. Jenengan nanti di akhir akan memberi manfaat kepada ayah ibu. Nanti di surga itu ada hadisnya soalnya. Nah, bagaimana menghafal? Ya, modalnya adalah sampai yang sudah hafal, sudah lanyah membaca itu sudah lancar. Paling tidak sudah khatam 10 kali. Ya. Kan belum khatam masih berat menghafal Al-Quran itu. Gimana Pak? Saya baru khatam sudah tidak apa-apa. Jadi syarat yang menghafal Al-Quran cepat itu sudah khatam 10 kali minimal. Jadi setengah hafal ya. Nggak pernah baca Al-Quran ya, lama menghafal Al-Quran. Fase ya. Shot dot fase masokan. Hafalkan ayat per ayat. Ini karena waktunya terbatas. Ada ayat panjangnya. Al-Baqarah itu ayat panjang, ada yang pendek-pendek. Tidak waqatil waqi'ah, laisa biwaqatil. Ada ayat pendek, ada ayat panjang, itu caranya beda-beda. Kalau dari sepanjang waktu nanti kita bisa mulai. Bisa
kita sambung ini cara menghafal Al-Quran. Ulangi ayat per ayat sampai melengkap. Jadi kalau adik-adik menghafal satu ayat jangan pindah. Betul-betul melengkap baru pindah ayat berikutnya. Diulangi lagi terus begitu. Caranya begini. Alhamdulillah saya dulu juga menghafal ini di Jombang. Kelas senangnya 1 sampai kelas 3 sudah sekolah sambil menghafal. Alhamdulillah saya dulu juga menghafal. Kemudian terakhir punya pendek. Ini godaannya adik. Godaan menghafal Al-Quran. 1, malas ya. Pasti malas ya. 2, ngantuk ya. Ngantuk capek ya. Hari subuh ya, setelah subuh, setelah asar, setelah maghrib ya. Sudah capek fisiknya, pikirannya ya. Bosan, jenuh ya. Walaupun ini ayat Al-Quran, kalau mau ya sebagai manusia biasa kita akan menghadapi yang namanya jenuh, bosan, terus cepat lupa. Tadi sudah saya hafal, sekarang sudah lupa ya. Pasti ya. Karena apa? Karena kurang tapi menghafal Al-Quran melekat. Menghafal itu cepat, tapi juga cepat lepas. Menghafal itu cepat, sangat. Sekarang hafal.